Selamat datang di channel saya. Mari kita sama-sama mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama, by Guru Wu yang Merokok. Bab 2. Ekspresi Philip berubah, sedikit mengernyit. Melihat Philip mengenakan seragam pengantar makanan, dia memang tampak lusuh. Lily menunjuk ke pintu dan berkata, "Keluar sekarang, kami tidak mengizinkan petugas pengiriman berada di sini. Aku tidak di sini untuk pengantaran barang." Philip menjelaskan. Lily merapikan poninya sebelum menyilangkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Ini bukan pertama kalinya aku mendengar ini. Semua orang yang datang ke sini mengatakan mereka bukan petugas penghantar barang. Silahkan pergi. Aku memang bukan. Aku di sini untuk bertemu George Thomas." Merasa jengkel, Philip memaksa masuk ke dalam setelah mengatakan itu. "Sial, apa kamu sudah gila? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" Lily sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria pengantar barang yang tidak tahu malu, yang hanya berusaha memaksa masuk setelah ditolak masuk. Saat itu, seorang manajer di salah satu departemen sepertinya telah mendengar keributan itu dan keluar dengan ekspresi heran. "Apa yang sedang terjadi? Manajer Stuart, petugas pengiriman ini mencoba memaksa masuk ke kantor kita." Lily menunjuk Philip dan kemudian melanjutkan dengan sangat meremehkan, "Aku akan memanggil pihak keamanan untuk segera mengusirnya." Manajer itu mengerutkan keningnya dan menatap Philip selama beberapa detik, kemudian berkata, "Perusahaan kami tidak mengizinkan petugas pengantar masuk ke dalam kantor. Silahkan pergi." Stuart memang lebih menunjukkan kesopanan, tetapi nada dan sikapnya tidak terdengar ramah. Pria ini adalah manajer departemen dari sebuah perusahaan yang terdaftar dalam Fortune Global 500. Untuk bersikap sopan terhadap petugas pengantar sampah sudah dianggap sangat baik hati. Melihat Philip masih berdiri di sana dengan linglung, Lily sangat ingin menunjukkan otoritasnya, jadi dia menunjuk ke Philip lagi dan membentaknya, "Kamu dengar itu keluar sekarang." Philip kesal. Apakah wanita ini menelan sebatang bom, atau dia sedang menstruasi? "Ini adalah perusahaan milik keluargaku, dan kamu hanya seorang karyawan. Siapa kamu berani membentak kepada pemilik perusahaan?" "Sial, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak datang ke sini untuk pengiriman. Aku di sini untuk menemui George Thomas," jawab Philip dingin. "George Thomas." Manajer itu tercengang ketika dia menatapnya, bingung pada Philip sebelum mendengus tertawa. "Kamu sedang mencari pimpinan kami. George Thomas, dia menjadi pimpinanmu." Philip tercengang. Bukankah orang tua itu hanya seorang sekretaris sejak kapan dia diam-diam menjadi pemimpin perusahaan? Pantas saja dia cukup berani untuk berbicara tentang apapun itu. "Itu artinya aku tidak bisa bersikap lembut saat menemuinya nanti. Aku, Philip Clark, tidak akan pernah mewarisi bisnis keluarga kepada siapapun. Aku hanya akan mengambil uangku dan pergi." Stuart menggelengkan kepalanya dan tertawa sinis. "Kamu bahkan tidak tahu bahwa Presiden Thomas adalah pimpinan kami, dan kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bertemu dengannya. Bagaimana bisa kamu punya janji dengannya?" "Tuan Stuart, berhentilah bercanda. Bagaimana sampah seperti dia bisa membuat janji dengan seorang pimpinan di sini?" Lily mengejek saat bibirnya melengkung menjadi senyuman sarkastik. "Baiklah, baiklah. Lily, tolong panggilkan pihak keamanan untuk datang." Stuart melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Dimengerti, Tuan Stuart," jawab Lily dengan suara centil sebelum dia berlari ke meja depan dan mengangkat telepon untuk menghubungi Departemen Keamanan. Ketika manajer hendak pergi, tiba-tiba, suara marah terdengar di meja depan. "George Thomas, turun ke sini sekarang juga. Aku ditahan oleh resepsionis. Jika aku tidak melihatmu dalam 3 menit, aku akan pergi." Dua orang lainnya mengikuti sumber suara itu dan melihat. Philip hanya menutup ponsel dengan ekspresi malas saat matanya mengamati suasana kantor di sekelilingnya. Senyuman mengejek di bibir Lily kembali tampak, dan dia mencela, "Kamu bahkan berakting sekarang. Kamu pantas menjadi kurir seumur hidup." Tangannya kemudian menggunakan ponselnya untuk mengambil foto Philip secara diam-diam untuk diposting di media sosialnya dengan tulisan, "Menjijikkan. Bertemu dengan petugas kurir gila hari ini dan menunggu pihak keamanan untuk segera mengusirnya." Di satu sisi, Stuart mengerutkan keningnya saat dia menatap Lily. Gadis itu mengerti dengan segera dan memberinya isyarat, "Oke." Dia menghubungi Departemen Keamanan dan melaporkan, "Halo, datanglah ke meja depan untuk mengurus manusia sampah di sini." Setelah menutup telepon, Lily duduk kembali dan mulai merias wajahnya, mengabaikan Philip. Tidak lama, pimpinan Apex Group,
George Thomas, dengan sekretarisnya di belakangnya, berlari keluar dari lift dan melihat tuan muda mereka menunggu di ruang tunggu dari jauh. Namun, yang membuat mata mereka melotot adalah ketika melihat 3 petugas keamanan akan mengusir tuan muda itu. Hei, dia adalah satu-satunya pewaris bisnis keluarga. George langsung berteriak, berhenti. Ketiga petugas keamanan baru saja akan menangkap Philip, ketika mereka mendengar perintah itu. Mereka berbalik untuk melihat pimpinan mereka datang mendekat dengan ekspresi marah. Mengapa pimpinan ada di sini? Ketiga pria petugas keamanan itu dengan cepat berdiri tegak dan memberi hormat. Selamat siang, Tuan Presiden. Mereka menyapa. Namun, George tidak memperhatikan mereka dan langsung menuju Philip, wajahnya sudah memerah seperti buah tomat. Saat Lily memperhatikan pimpinannya datang, dia dengan cepat mendekat. Dan ketika dia melihat Philip masih berdiri di sana seperti orang idiot, kemarahannya meningkat. Tuan Presiden, Lily menyapa dengan hormat sebelum berbalik menatap Philip dengan jijik. Kenapa kamu masih di sini? Kalian bertiga, segera usir dia. Lily sangat marah. Apakah petugas keamanan itu buta? Bagaimana mereka bisa membiarkan sampah ini berdiri di ruang tunggu saat pimpinan ada di sini? Bagaimana jika orang gila ini mengganggu pimpinan? George, bagaimanapun, melirik Lily dengan dingin dan mencela, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tuan muda perusahaan kita, calon presiden. Siapa yang memerintahkan untuk bersikap begitu tidak sopan? Tuan muda, orang ini. Bagaimana pria petugas pengantar ini adalah seorang tuan muda? Lily tercengang. Dia berkata dengan marah dan ekspresi heran, Tuan Presiden, apakah Anda salah? Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda perusahaan kita? Aku tidak salah, jawab George dengan dingin saat penghinaan terhadap wanita ini tumbuh di dalam hatinya. Jenis nada dan sikap apa ini? Apakah ini cara kamu berbicara kepada pimpinanmu? Lily segera menyadari kesalahannya dan membungkuk meminta maaf. Tuan Presiden, mohon maafkan aku. Manajer Stuart, yang sebelumnya pergi, kebetulan kembali pada saat itu. Dia memberikan senyuman hormat kepada pimpinannya dan bertanya, Tuan Presiden, mengapa Anda datang ke sini? Saat manajer Stuart bicara, dia memperhatikan bahwa Philip masih di sini, tetapi ia tidak menyadari suasana saat ini. Wajahnya seketika memerah, dan pria itu mengerutkan keningnya. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa perusahaan kita tidak mengizinkan kurir untuk berada di sini? Keluar. Segera setelah manajer Stuart berbicara, dia merasakan ada sepasang mata dingin menatap lurus ke arahnya. Ya ampun, orang bodoh ada di mana-mana, tetapi mereka muncul sangat banyak di hadapanku hari ini. Diam. George meledak dengan marah dan meraung. Dia adalah tuan muda perusahaan kita. Kalian berdua dipecat. Philip menggelengkan kepalanya, tanpa daya. Betapa berdosa menjadi orang sombong seperti itu. Tuan muda, silahkan lewat sini. George membungkuk sedikit dan mengisyaratkan Philip untuk masuk ke dalam. Adegan ini mengejutkan manajer dan resepsionis yang melihatnya. Tuan muda, melihat Philip hendak pergi dengan pimpinannya, Stuart segera bergegas untuk tersenyum meminta maaf dan memohon. Tuan muda, mohon maaf saya terlalu buta untuk mengenali Anda. Siapa Anda sebenarnya? Mohon maafkan saya kali ini. Stuart bisa melihat betapa pimpinannya sangat menghormati pemuda itu. Perusahaan Apex Group menduduki peringkat ke-7 dalam Fortune Global 500, dan presidennya sendiri adalah tokoh terkemuka yang memiliki kekayaan ratusan miliaran. Jika orang besar seperti dia mengatakan bahwa pemuda ini adalah seorang tuan muda, maka dia adalah tuan muda. Ekspresi Lily juga terlihat melunak kali ini, saat dia meminta maaf, Tuan muda, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Philip hanya memandang George dengan acuh tak acuh. Kemudian George langsung menunjuk ke petugas keamanan dan memerintahkan. Untuk apa kalian berdiri? Diam di sana, usir keduanya, mulai hari ini. Jangan biarkan mereka mengambil satu langkah pun ke dalam perusahaan ini, Tuan muda. Tuan muda, kami salah. Tolong. Maafkan kami. Namun, Stuart dan Lily akhirnya diusir dari gedung oleh petugas keamanan. Sesampainya di kantor presiden, Philip duduk di sofa kulit sementara George berdiri dengan hormat di satu sisi dengan tangan di depannya. George tua, kamu menjalani kehidupan yang sangat mewah. Sofa kulit burung unta ini, sungguh nyaman rasanya. Philip menepuk sofa yang diduduki dan berseru riang. George memasang ekspresi rendah hati saat menjawab, saya masih setia di sini,
Tuan muda, berhentilah bercanda dengan pria tua seperti saya ini. Jika Anda ingin menandatangani nama Anda di dokumen ini, semua yang ada di sini adalah milikmu. Begitu George mengatakan itu, sekretaris bertubuh jangkung dengan kulit putih yang halus, dan mengenakan pakaian formal hitam, berjalan dari belakang Philip, dan menyerahkan satu set dokumen kepadanya. Philip memandangnya dengan sinis. Bukannya kamu sudah tahu bahwa aku menolak untuk mewarisi kekayaan ayahku? Aku di sini hari ini untuk memintamu meminjamkanku uang sebesar $100.000. George tersenyum dengan bijaksana dan berkata, saya menolak. Katakan itu lagi, Bapak tua. Philip bangkit berdiri dari sofa dengan tiba-tiba karena marah. George mengulangi, saya menolak. Pria yang lebih tua itu kemudian melanjutkan dengan senyum cerah di wajahnya yang keriput sambil menggoda. Tuan muda, selama Anda menandatangani ini, lupakan 100.000, bahkan uang 100 juta atau miliaran adalah milik Anda. Lupakan saja. Jika aku menandatangani dokumen ini, namaku bukan Philip Clark. Philip mengamuk. 5 menit kemudian. Selamat, Tuan muda, Anda telah secara resmi mewarisi semua kekayaan dan bisnis keluarga Clark. Ini 100.000 milikmu. Betapa senangnya. George menatap dokumen yang ditandatangani oleh Philip dengan wajah mekar dan terlihat bersinar seperti bunga matahari di pagi hari. Pada saat yang sama, sekretaris di sampingnya membawa tas kerja dan membukanya. Ini uang $100.000 tunai. Hei George, orang tua, kamu terlalu bersikap berlebihan. Di dalam koper ini hanyalah uang bernilai $100 juta saja, kata Philip sambil mengambil kantong plastik yang tergeletak di samping, memindahkan uangnya dari koper dan memasukkannya ke dalam plastik. Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu, Tuan muda. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan mobil untuk mengantarmu? George bertanya dengan hormat. Tidak apa-apa, aku datang dengan motorku. Jawab Philip, dan dia berjalan keluar kantor dengan kantong plastik di tangan satunya. Setelah Philip pergi, George segera membawa dokumen-dokumen itu ke ruang rapat di lantai paling atas dan akan memulai konferensi video. Tuan muda akhirnya menandatangani dokumennya. George tua berdiri di depan layar besar, membungkuk sedikit saat dia melaporkan dengan sangat antusias dan hormat. Di layar itu menunjukkan seorang lelaki tua dengan kursi roda. Orang tua itu terbatuk sebentar sebelum perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lemah. Lalu, tolong sampaikan pesannya. Ya, Tuan, jawab George, menyeka air matanya saat dia melihat orang tua itu di layar. Dalam sekejap, manajemen puncak di semua bisnis yang menjadi milik keluarga Clark menerima email yang memberitahu mereka bahwa pewaris tunggal keluarga Clark, Philip Clark, telah secara resmi mewarisi bisnis keluarga. Bisnis ini meliputi properti, konstruksi, hiburan, produksi pabrik, keuangan, investasi, teknologi informasi, dan lain-lain. Philip kembali ke rumah sakit dan bergegas ke ruang rawat inap tepat pada waktunya untuk melihat Win dan Juan saling duduk bersandar dekat satu sama lain saat mereka mengobrol dengan gembira. Philip mengerutkan keningnya sambil mengepalkan tangannya. Philip Clark, dari mana saja kamu? Saat melihatnya, Win bertanya dengan dingin. Tidak disangka pria ini masih tega keluar. Mengabaikan putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Win menunjukkan tatapan yang penuh dengan kekecewaan saat dia memandang Philip. Juan, yang duduk di sampingnya, mendengus dalam tawa mengejek. Philip, apakah kamu pergi untuk mencoba meminjam uang? Tidak masalah, aku bisa membayar tagihan medis Mila. Bagaimanapun, aku adalah paman Mila. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan biaya pengobatan putriku, aku bisa membayar semuanya. Philip masuk dengan ekspresi dingin. Philip Clark, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini terhadap kakak Juan? Minta maaf padanya. Win mulai memarahinya, berpikir bahwa dia mengenal suaminya cukup baik untuk mengetahui bahwa Philip sengaja menunjukkan sikap yang tidak sopan. Kakak Juan sudah berbaik hati membantu membayar tagihannya, tetapi pria ini malah marah padanya. Kasar sekali. Juan berpura-pura baik dan mendesak Win, berkata, Winnie, jangan marah. Philip pasti merasa kesal karena dia tidak berhasil meminjam uang. Win menatap tajam Philip saat dia semakin memandang rendah Philip. Philip mencoba menahan amarahnya saat dia menatap mereka berdua dengan tangan terkepal. Dia sangat ingin meninju wajah Juan. Winnie. Dia memanggilnya dengan nama kecil seperti pemilik dengan hewan peliharaannya kesayangannya. Astaga, Win Johnston, aku suamimu di sini. Apakah kamu tidak malu?
Terima kasih telah mendengarkan novel Sang Pewaris Pertama. By Guru Wu yang merokok.